Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Sabtu 21 November tahun 2020. Kita akan belajar tema yang kelima, subtema yang kedua, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan sehingga kalian mampu memahami apa yang akan Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan, kenampakan alam dan buatan, simbiosis, teks non-fiksi, dan tarian daerah. Manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Dan yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, gunung, sungai, laut, danau, pantai, dan lain sebagainya. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh manusia. Contohnya sawah, kolam, gedung, bendungan, dan lain-lainnya. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberi inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat gendang tradisional, sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan.
Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar, berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut si kere. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para si kere yang menari jatuh di lantai. Tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Saya menarikan gerakan unggas, si kere kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Tugas untuk kalian: 1. Sebutkan 2 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, sebutkan 2 contoh kenampakan alam. Ketiga, sebutkan 3 jenis simbiosis. Yang keempat, sebutkan 2 properti dalam tarian luruk langgai. Alhamdulillah, materi sudah Pak Danang sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Jangan lupa sholat tepat pada waktunya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Kita tutup kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.